Coba lihat, ini piringan emas semua nih, penghargaan semua. Iya. Dari tahun berapa dikumpulin nih Pak Haji? Nggak tahu tahun berapa. Nah ini nih gayanya nih, khas banget nih, khas Rhoma Irama. Ya, Superstar Asia Tenggara, Asia Week 1985. ya. Sudah sampai Asia Tenggara, bahkan bukan hanya Indonesia yang mengakui. Diterima di ini Malaysia ya, waktu konser di Kuala Lumpur. Iya, ini kenapa dikatakan Superstar Asia Tenggara? Waktu itu ada event ASEAN, jadi pesta musik Asia di Kuala Lumpur. Nah saat itu Asia Week ada 9 negara kan. Saatnya kita Soneta menjadi delegasi dari Indonesia. Nah, kemudian dari sekian malam pesta itu, nah ternyata yang mereka nilai apa? Paling heboh? Ya paling heboh adalah Soneta. Ada nggak yang level dunia penghargaan untuk dangdut? Anda kan berpresentasi dangdut, walaupun Rhoma Irama. Ya mungkin kalau bisa Pittsburgh itu dari Amerika misalnya. Di mana? Ada Ah, ya. buktinya nggak? Ada buktinya Ya nggak? ya ya. Ini. Oh, University of Pittsburgh. Maksudnya apa nih? Dia diberikan. Jadi waktu itu ada konferensi internasional Islam tentang kebudayaan di Indonesia dan Malaysia, di mana di Pittsburgh saya memberikan paper, Nggak nyanyi? ya, performance juga, soneta waktu itu kan. Nah, jadi paper saya berjudul itu yang Anda lihat di batu tadi. Music is not just for fun only, but it's a responsibility to God and to the people. Nah, kemudian, nah ini pentasnya kita kan. Music At at Pitfall. Pitfall 2008. Bagaimana orang Amerika mengenal Anda sebagai musisi? Ternyata menurut Andrew Mentrop, beliau salah seorang dosen dosen kebudayaan di Pittsburgh University. Menurut beliau lagu soneta ini dipelajari di puluhan universitas di dunia. Oh ya? Ya, menurut Andrew seperti itu. Makanya dia buat buku sekarang sudah terbit. Dalam kajian hubungannya dengan Islam atau hanya No, just music ya. Oke. Bahwa sekarang Andrew membuat buku yang judulnya Dangdut Stories, dan itu untuk konsumsi akademik. Apa cita-cita yang lebih tinggi lagi di dangdut misalnya? Ya, saya kepengen dangdut ini betul-betul go global, eksis di dunia secara apa ya, secara konkret gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah misalnya di Jepang sudah ada grup-grup dangdut, di Amerika sudah ada dangdut cowboys, bahkan sudah ada Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut, cabang kita sudah ada di Amerika gitu kan. Dan di sana sudah ada festival dangdut secara periodik gitu kan. Dan juga kita ada dimasukkan di dalam museum kebudayaan di Washington DC, di Smithsonian. Bagaimana menumbuhkan keyakinan kepada orang-orang muda? Ya artinya next seperti apa dangdut akan tergantung kepada para praktisi dangdut di masa yang akan datang gitu kan. Tapi sejauh mereka tetap inovatif, kreatif, dan membuka mata terhadap perkembangan musik dunia, terus memproduksi nilai-nilai universal di dalam musik dangdut, insya Allah dangdut akan tetap eksis. Oke, itu cita-cita Anda di dangdut. Untuk hidup dan kehidupan, next itu apa rencananya? Ya, ingin menjadi orang yang bermanfaat semaksimal mungkin untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Dengan apa yang Allah anugerahkan kepada saya. Dengan seni ini. Kalau misalnya Anda punya kekuatan untuk melaksanakan manfaat itu, 3 hal pertama atau katakanlah hal pertama yang akan Anda lakukan sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengubah Indonesia misalnya, atau memperbaiki Indonesia, itu apa? Pertama, akhlak. Ada masalah dengan akhlak di negeri ini. Kenapa ada korupsi? Itu akhlak. Kenapa ada tawuran? Bukan karena miskin. Akhlak.
Orang miskin kalau berakhlak nggak jadi masalah. Miskin itu indah dengan kalau kita berakhlak. Gimana caranya? Susah juga tuh ya. Bicara soal pemberantasan korupsi misalnya, kan akhlak, ya kita bicara tentang akhlak di satu sisi, tapi di sisi lain perundang-undangannya sudah cukup lengkap, infrastruktur untuk penanganannya juga sudah lengkap, otoritas yang menangani juga lengkap gitu. Tapi tetap aja ada korupsi. Menurut Anda? Akhlak. Tetap akhlak. Akhlak, iman. Jadi kenapa sih orang berbuat salah gitu kan? Karena dia ragu tentang eksistensi Allah. Dia ragu tentang adanya surga neraka. Nah, kalau orang yakin bahwa Allah itu eksis, surga neraka itu eksis, perbuatannya akan dihitung, itu saya rasa nggak akan orang berbuat itu. Itunya saja sekarang yang kita benahi. Iya, bagaimana kita mengarahkan bangsa ini supaya betul-betul dia yakin bahwa Allah itu eksis, yakin bahwa akhirat itu eksis, bahwa agama ini bukan dongeng, bukan main-main. Nah, itu dengan berbagai macam cara yang kita miliki, dengan seperti itu saya rasa. Apakah memang kita minim kebanggaan? Barangkali bangsa Indonesia minim. Tanpa berusaha untuk membesar-besarkan nama Rhoma Irama, 40 tahun berkiprah belum ada yang menandingi. Oh ya? Rasanya begitu. Dan publik rasanya harus jujur untuk mengatakan itu. Nah, ya. Alhamdulillah. Ridho sekarang. Apakah Ridho akan disiapkan sebagai, kalau ada putra mahkota, sebagai putra mahkota untuk menggantikan keberadaan Raja Dangdut? Iya, saya rasa karakter Ridho Rhoma dan Rhoma Irama itu nggak sama gitu ya. Nggak sama? Nggak sama. Jadi keberadaan Ridho bukan untuk menggantikan Rhoma gitu ya. Ini sama sekali berbeda antara Rhoma dengan Ridho. Jadi barangkali yang lebih tepat bahwa Ridho adalah generasi penerus dari musik dangdut ini. Dangdut itu kalau kita dengarkan Ridho berevolusi tuh. Dangdutnya lebih lebih kontemporer gitu. Ya. Dan Anda oke aja dengan itu. Karena kan kalau misalnya kita dengarkan Rhoma Irama, ya musiknya khas, dangdutnya dangdut yang kita dengar dari 80-an sampai sekarang. Ya memang itu Sonet 2 Band itu memang kita konsep sebagai revolusi dangdut yang kedua gitu. Setelah revolusi dangdut yang pertama tahun 70. Ini memang kita konsep untuk bagaimana bisa dangdut ini kembali equal dengan pop gitu. Makanya saya buat Sonet 2 Band. Artinya soneta kedua band gitu lah. Jadi itu sebenarnya itu ya? Iya, sebenarnya untuk membuat equality lah dengan teman-teman pop gitu. Akan mengeluarkan album baru lagi? Oh ya. Sekarang kita lagi intens lagi rekaman karena kita akan bikin klip di 7 keajaiban dunia gitu. Jadi ini juga salah satu cara untuk kembali menggairahkan dangdut, mengangkat citra dangdut gitu kan. Ya kita jadi kembali bersemangat untuk berkarya gitu. Kiprahnya seorang Rhoma Irama dalam musik untuk Indonesia itu apa? Ya artinya kita tetap harus mengikuti tren musik dunia gitu ya. Karena di era global ini kita tidak hanya bersaing dengan seniman-seniman setanah air, kita tidak hanya bersaing dengan seniman satu genre ya, tetapi kita bersaing dengan seluruh seniman di dunia ya. Karena katakanlah akulturasi global ini harus kita antisipasi seperti itu gitu. Kemarin kita diramaikan dengan euforia sepak bola ya, dan masyarakat Indonesia agak terbangun semangatnya dengan nasionalismenya dengan kiprah yang ditujukan oleh pemain-pemain kita begitu. Apakah Anda melihat bahwa memang butuh hal yang membanggakan? Karena kita melihat selama ini yang kita lihat kan kesusahan, bencana, orang masuk penjara, keluar penjara dan lain sebagainya ya. Yang kita butuhkan itu semangat barangkali. Apakah itu yang harus dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin kita barangkali? Bahkan sebaliknya, kalau kita melihat euforia kemenangan masyarakat terhadap timnas ini,
Seperti itu satu indikator merupakan satu apa ya, air sejuk lah. Kemenangan itu merupakan air sejuk buat bangsa ini dari berbagai macam himpitan, berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi dan sebagainya. Di samping itu olahraga pun ternyata bisa sangat menghibur. Ya sedikit menghibur daripada keterpurukan kita, kesulitan kita. Dan di samping itu juga bisa mengangkat citra bangsa di dunia internasional gitu kan. Apakah memang kita minim kebanggaan? Barangkali bangsa Indonesia minim kebanggaan sehingga perlu menjadi inspirasi juga apa yang dilakukan oleh timnas ini. Ya saya katakan tadi itu indikator daripada apa ya. Ya betul, miskinnya hal-hal yang bisa dibanggakan dari bangsa ini. Sehingga ketika dunia sepak bola mengalami apa ya katakanlah kecemerlangan ya, itu tadi jadi sesuatu yang bermakna gitu, sesuatu yang sangat berharga gitu. Terakhir barangkali buat Indonesia di 2011 nanti, apa harapan Haji Rhoma Irama untuk negeri ini? Ya tentunya sebagaimana kata Nabi SAW bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, untuk itu adalah tantangan kita sebagai bangsa. Ya, semua komponen, semua elemen bangsa harus punya sense of belonging, sense of responsibility terhadap bangsa ini, sehingga masing-masing kita berbuat sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas bangsa ini dalam berbagai aspek. Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses di masa yang akan datang. Dan sampai di sini tokoh, kami akan kembali hadir menjumpai Anda hari Sabtu minggu depan. Sampai jumpa. Oke.